Halo Sobat K3, hari ini kita ada di Tera Prima Bandung. Kalau di penjelasan yang lalu Pak Harjun sudah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya mengimplementasikan K3 pada forklift. Maka hari ini kita akan secara langsung melihat bagaimana pengoperasian forklift secara baik, benar, dan aman, sehingga implementasi K3 itu bisa dipraktekkan oleh semua para operator forklift di seluruh sektor industri. Pak Harjun, kita hari ini akan menjelaskan poin-poin apa aja yang akan Pak Harjun jelasin di siang hari ini. Ya, saya akan menjelaskan terkait dengan bagian-bagian dulu terkait dengan forklift, biar Sobat K3 semua mengetahui bagian-bagian mana barangkali antara istilah di lapangan dengan istilah yang di forklift ada sedikit berbeda. Jadi ada beda ya? Ada beda. Jadi Oke, kadang-kadang ya. ini penyebutan di bahasa di lapangan itu sedikit berbeda. Oh, Makanya ya. hari ini saya akan menyebutkan apa itu terkait dengan bagian-bagian dengan forklift. Jadi nanti tinggal Sobat K3 menyesuaikan dengan bahasa di lapangan dengan bahasa yang ada di dalam. Memang contoh perbedaannya di mana, Pak? Ya, ada perbedaannya, ada yang menyebutkan di contohnya ini misalnya ini ada istilahnya menyebutnya, ada yang menyebut kanopi, ada ini juga atap pelindung operator. Oh, karena bentuknya memang seperti kanopi ya, jadi istilahnya jadi kanopi. Istilah di lapangan banyak sekali. Ya, ini ada yang menyebut apa itu tongkat, padahal di istilah di kita adalah tuas pengoperasianan dan yang lain-lainnya. Nah, ini di lapangan ada yang menyebut dengan silinder, padahal ini adalah piston dari silinder hidrolik dan sebagainya. Nanti makanya saya jelaskan mulai dari depan sampai dengan bagian dari depan. Ini garpu yang kita sebut di dalam bahasa ada istilahnya fork, garpu. Ini ada dua kiri kanan. Sobat K3 melihat kondisi garpu ini antara kiri dan kanan seimbang, artinya tidak ada yang naik sebelah. Ini kondisi garpu yang boleh dikatakan secara teknis bagus, jadi seimbang, kiri kanan lurus, ini lurus. Nah, kemudian kita maju ke depan. Nah, di sini ada istilahnya ujung daripada garpu. Disinilah titik kritisnya daripada garpu. Sobat K3 harus suka melihat, suka meraba, suka mengamati siku ini. Kadang-kadang di sini karena ini garpu ini terbuat dari bahan yang tidak ada sambungannya, sehingga ini kadang-kadang titik lemahnya di sini. Ini kadang-kadang ada crack atau retak yang biasanya Sobat K3 harus memperhatikan, terutama operator juga harus memperhatikan. Nah, kemudian kita naik ke sini, Pak, ke bagian atas lagi. Nah, ini bisa digeser. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan keinginan dari operator. Nah, kemudian ini tempatnya ini namanya fingerboard di dalam istilah di forklift. Kemudian di sini di atas lagi ini ada istilahnya tempat bersandarnya barang. Jadi Sobat K3 operator kalau mau mengoperasikan forklift, barang yang ada di garpu ini harus bersandar pada mentok ke sini dan ditil ke belakang, ditarik ke belakang sehingga barang bersandar di dalam backrest ini. Nah, backrest ini terdiri dari beberapa rangka. Sobat K3 lihat, ini sudah tidak lurus lagi. Artinya ini pernah menanggung beban berat. Sehingga Sobat K3 perhatikan, lama-lama ini biasanya las-lasannya lepas. Las-lasannya lepas di sini. Nah, kemudian fungsi dari backrest ini adalah dia sebagai penahan, jangan sampai tiang yang dua ini namanya mesh ini jangan sampai ini membentur barang dan akan mengakibatkan meshnya nanti tidak tegak lurus. Kemudian saya tarik ke belakang lagi, ini ada rantai angkat. Ini nanti rantai angkat ini Sobat K3 perhatikan. Di sini agak basah, memang harus basah, kasih pelumas. Karena dengan adanya gesekan itu akan menimbulkan panas. Nah, kemudian ke dalam lagi ini ada kita sebut silinder angkat. Pada forklift ini ada silinder angkat. Ada dua silinder angkat, ini untuk mengangkat
Ini kita lihat Sobat K3 ini bersih, kering, artinya sealnya tidak bocor, tidak ada kebocoran pada hidroliknya. Kemudian silinder satu lagi Sobat K3, ini yang silinder til istilahnya di saya. Jadi istilahnya ini barang bisa, forklift bisa maju depan dan maju belakang. Coba saya hidupkan. Nah, ini bisa maju ke depan ke belakang. Nah, ini kalau mengangkat barang, jadi awalnya kita mengambil begini, kemudian barang harus ditarik ke belakang biar dia bersandar ke sini. Nah, kemudian yang tadi silinder angkat, ini bisa mengangkat. Nah, ini keluar, naik dia. Nah, bisa turun lagi. Ini kalau kita dalam posisi forklift berhenti, ini harus di posisi ke bawah garpunya. Jadi biar tidak ada yang mengganggu kalau nanti orang kesandung lewat dan sebagainya. Mari Mas. Nah, forklift ini ada kapasitasnya seperti yang kemarin saya jelaskan. Ini adalah spek daripada forklift. Di sini kita terlihat ada modelnya FD25ND bakar gas. Karena ini kodenya FD, berarti dia berbahan bakar diesel. Nah, FD25 ini terbukti dengan adanya tulisan di sini. Inilah yang menyatakan kapasitas forklift adalah 2,5 ton. Kalau di sini tertulis angka 20, berarti di sini pasti FD20. Artinya kapasitasnya adalah 2 ton. Nah, kemudian kemarin Sobat K3 yang pernah saya jelaskan juga, seorang operator harus memperhatikan juga dengan daftar beban. Ini daftar beban yang saya maksud. Ini adalah contoh daftar beban yang saya maksud. Nah, ini di dalam daftar beban ini tertulis bahwa untuk beban 2 ton 150 ini dia harus memiliki load center 500 mili. Nah, kemudian kalau bebannya 1 ton 400, dia load centernya dia pada posisi 1000 mili atau 1 meter. Kalau dia mengangkat beban 1 ton, dia load centernya adalah 1500 mili atau 1,5 meter. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, ini tuas tadi yang sudah sedikit saya jelaskan. Ini tuas untuk silinder naik dan turun. Nah, ini turun. Nah, kemudian ini untuk til untuk ke belakang. Nah, kalau ini untuk majunya. Nah, kemudian ini Sobat K3 perhatikan, di tuas ini ada angka 1 dan 2. Artinya kalau karena ini manual, ini adalah untuk 1. Maaf, saya matikan. Nah, jadi ini kalau 1 dia ditarik ke depan. Nah, kalau ini dia netral. Kemudian kalau kecepatannya sudah agak tinggi, dia harus ditambah gigi 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau agak pelan lagi, otomatis dia harus mengurangi giginya. Kemudian ini kalau posisi netral. Kemudian ini ada tuas yang satu lagi. Ini ada panah maju dan mundur. Berarti kalau ke sini dia maju. Kemudian kalau dia forkliftnya mundur, dia harus arahkan mundur. Nah, seperti ini. Nah, dalam proses pemindahan gigi ini, kalau Sobat K3 pada saat forkliftnya maju, sebelum memindah ke arah mundur, forklift harus posisinya berhenti dulu dan melewati gigi netral sebelum ke gigi yang mundur. Demikian juga sebaliknya. Kalau pas Sobat K3 mundur, forkliftnya mundur, kemudian mau digeser maju, harus melewati forkliftnya harus posisi diam dulu baru maju. Nah, giginya harus dimulai dari gigi 1. Nah, kemudian saya teruskan. Nah, di sini ada roda depan, roda belakang. Ini rodanya, ini roda forklift yang kita lihat ini, karena ini ada pentilnya, berarti rodanya ini adalah roda hidup. Ada satu lagi forklift yang
forklift mungkin sobat K3 punya, ya ada yang punya forkliftnya tidak ada pentilnya alias bannya ban buta atau ban mati, jadi dia tanpa mengisi angin. Kalau seperti ini harus dicek dulu anginnya berapa anginnya, nanti kita lihat di buku petunjuk karena tiap forklift speknya berbeda-beda. Nah, coba saya lihat di sini ada nggak speknya untuk anginnya. Oh, di sini tidak ada, yang ada hanya ukurannya. Oh, ada ini ternyata dia tertulis tire pressure ini 700 kPa. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sobat K3 terkait dengan angin, karena ini bannya ban hidup, ini anginnya harus sama antara roda kiri dan kanan. Jangan sampai nanti karena dengan adanya perbedaan tekanan roda ban ini akan mengakibatkan forklift jalannya goyang atau istilah saya tidak stabil. Nah, ternyata ukurannya ada di nameplate-nya. Nameplate ini jangan sampai hilang sobat K3 karena ini merupakan spek daripada forkliftnya. Ini tire pressure. Nah, untuk ban depannya 700. Nah, ini ada tekanannya Pak, 700 kPa ini. Ini sobat K3 lihat, ini kapasitasnya ada 2,5 ton. Kemudian forklift ini dibuat tahun 2015, berarti kurang lebih sudah 4 tahun sampai 5 tahun. Mereknya Mitsubishi. Nah, kemudian di sini tolong sobat K3 jangan sampai salah. Di sini ada angka 2500 capacity dan truck weight ini adalah 4 ton atau 4000 kilo. 4 ton ini apa? Adalah 4 ton ini adalah berat keseluruhan daripada forklift. Jadi ini belum termasuk operator, jadi berat forklift semuanya kalau ditimbang beratnya adalah 4 ton. Nanti sobat K3 bisa melihat apa-apa yang kira-kira bagian-bagian dari mesin forklift. Nah, ini mesinnya mereknya Mitsubishi. Nah, ini akinya ini tergolong aki basah. Kalau aki basah, operator atau sobat K3 harus mengecek jangan sampai akinya kurang. Coba ini saya lihat dulu cara melihatnya. Keras juga ya. Nah, ini yang cari yang gampang aja. Nah, akinya ini masih banyak, jadi selnya kerendam. Jadi di dalam aki basah ini sobat K3 jangan sampai selnya tidak kerendam air. Kemudian di sini di belakangnya aki ini ada reservoir radiator karena ini menggunakan radiator sebagai pendinginnya. Coba saya lihatnya. Nah, ini cara bukanya. Nah, ini airnya kurang sedikit, nggak apa-apa, tapi masih dalam batas yang wajar. Jadi kurang sedikit, nanti bisa ditambahin lagi biar sampai di level yang maksimal. Kemudian sobat K3 ini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Coba sebelah sini Mas. Kemudian yang perlu sobat K3 ketahui, nah ini ada di forklift karena ada hidroliknya, berarti dia ada oli hidrolik. Ini tempat oli hidroliknya. Nah, ini tempat oli hidrolik. Nah, ini sama, ini ada levelnya yang sobat K3 harus lihat. Di sini ada levelnya. Nah, dilihat levelnya, ini ada levelnya. Jangan sampai di level yang low, usahakan di high. Karena apa? Karena ketika hidrolik ini digunakan sampai mengangkat, berarti di pistonnya silinder ini dia mengisi oli ini. Nah, kemudian saya tutup lagi. Ini sobat K3 ya, jadi harus mengetahui. Nah, ini yang ini apa ini? Ini filter udara. Kita tahu bahwa proses dari pembakaran ini selalu ada 3 unsur, yaitu ada bahan bakar, ada panas, dan ada udara. Udaranya harus bersih, makanya ini ada filternya. Nah, filter ini juga operator juga harus memperhatikan kalau kotor disemprot menggunakan angin, tapi angin dingin ya, angin yang kering ya, jangan sampai angin yang basah. Nah, sobat K3 perlu ketahui bahwa angin yang disediakan kompresor itu kalau kita cas di tangan itu ada anginnya dan ada airnya. Nah, tapi kalau ini kita bersihkan langsung berarti dia kering, dia kotorannya hilang, tapi juga di sini menjadikan basah. Sehingga sobat K3 kalau membersihkan ini dengan kompresor harus di nozzle-nya dikasih kain,
biar airnya ketahan ke angin oleh kain itu, sehingga yang lolos ke sana adalah angin yang kering. Nah, kemudian ini saya pasang lagi. Nanti dipasang lagi. Nah, kemudian kita lihat di belakang, Pak. Nah, di belakang ini, nah ini ada di ini kita sebut pemberat counterweights. Nah, inilah pemberatnya. Ya, jadi berat yang tadi 4 ton ini, kalau kita lihat barangnya kecil seperti ini, tapi tadi kita lihat beratnya ternyata 4 ton. Sebetulnya yang paling berat adalah yang di sini yang kita sebut dengan counterweights. Nah, kemudian di forklift ini ada pens. Ya ini. Nah, ini. Nah, ini bisa ditarik. Nah, begini. Nah, ini fungsinya apa? Kira-kira Sobat K3 kalau tahu, ini bukan untuk forklift menarik barang, tapi kalau forklift mogok, ditariknya dari sini. Jadi Sobat K3 tidak boleh narik forklift dari depan, karena depan merupakan bagian yang boleh dikatakan terlindungi, jangan sampai ada kerusakan. Nah, kemudian Sobat K3 terkait dengan filter. Kalau tadi kita ada filter udara, ini ada filter bahan bakar solar. Kemudian itu yang warna oranye kuning, itu filter oli. Nah, di filter solar ini, bahan bakar ini, Sobat K3 tidak boleh membersihkan, tidak boleh setelah dicopot disemprot, tidak boleh. Yang kenapa tidak boleh? Kalau disemprot dengan kompresor, berarti saringannya akan menjadikan lebih besar, sehingga harusnya yang kesaring menjadikan dia lolos. Nah, kemudian ini biasanya setiap 3 bulan sekali ini diganti. Kemudian kalau filter solar biasanya 4 bulan, 5 bulan sekali harus diganti. Nah, mungkin itu terkait dengan bagian-bagian forklift. Sobat K3 kalau ingin bertanya, silakan menghubungi link yang ada di bawah ini.